Disinilah jasad istrinya sendiri, almarhumah Al-Maidah. Dan jenazah baru ditemukan lebih dari 2 tahun setelah kejadian pembunuhan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak menyebut di sepanjang tahun 2024 ada sebanyak 28.789 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada Selasa 25 Februari 2025 lalu, pasangan suami istri berinisial YM dan DS ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga sang istri tewas di tangan suaminya sendiri usai sempat terlibat cekcok. Usai menghabisi nyawa sang istri, sang suami pun memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Berdasarkan keterangan dari kerabat korban, semasa hidupnya, korban juga kerap mendapatkan kekerasan dari suaminya. Lantas bagaimanakah cara menghentikan kekerasan dalam rumah tangga? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Facts. Di wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri dan jasadnya dimasukkan ke dalam septic tank. Mirisnya kasus ini baru terbongkar 2 tahun setelah kematian korban. Ada di Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tim iNews Files menelusuri langsung lokasi ditemukannya kerangka almarhumah Al-Maidah yang tewas dibunuh suaminya sendiri, Sunardi. Saat ini saya berada di lokasi ditemukannya kerangka almarhumah Al-Maidah di Desa Sindang Mulia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini merupakan lokasi rumah dari pelaku dan juga korban, pasangan suami istri almarhumah Al-Maidah dan juga Sunardi. Dan ini karena penemuan jenazah ini sudah dilakukan pada Februari 2025 lalu, saat ini memang sudah tidak ada garis kuning, garis kepolisian yang dipasangkan. Namun kita akan melihat seperti apa kondisi TKP dari penemuan kerangka almarhumah Al-Maidah ini. Disinilah lokasi septic tank tempat pelaku Sunardi menyembunyikan jasad istrinya sendiri, almarhumah Al-Maidah. Dan jenazah baru ditemukan lebih dari 2 tahun setelah kejadian pembunuhan, yakni pada Februari 2025, sementara pembunuhan terjadi pada November 2022 lalu. Saat ditemukan di dalam septic tank ini, menurut keterangan dari pihak kepolisian, kondisi jenazah masih utuh, artinya kerangka, bagian kepala, tangan, kaki, dan juga tulang belulang lainnya ini masih dalam kondisi menyatu. Bahkan juga saat dievakuasi dari septic tank ini, pihak kepolisian menyebut bahwa kondisi jenazah korban ini masih mengenakan pakaian lengkap. Atas temuan ini, polisi menyimpulkan bahwa benar kerangka yang ditemukan di dalam septic tank ini di Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi adalah betul kerangka dari almarhumah Al-Maidah. Dan ini juga sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh sang pelaku yakni Sunardi bahwa betul ia membunuh istrinya sendiri di rumah ini pada November 2022 setelah menyembunyikan jasad korban di septic tank tersebut. Nasib tragis dialami LS, seorang istri penderita stroke di Brebes, Jawa Tengah, yang dianiaya suaminya sendiri. Tak hanya oleh sang suami, penganiayaan tersebut juga dilakukan oleh anak kandung korban berinisial BS. Akibat kekerasan dalam rumah tangga yang terekam dalam CCTV tersebut, korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung Brebes. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2024 mengalami peningkatan hampir sebanyak 10% jika dibandingkan pada tahun 2023. Dari sebanyak 445.502 kasus kekerasan yang dilaporkan, kekerasan seksual menjadi kasus kekerasan yang paling banyak terjadi, yakni sebanyak 36,43%. Kemudian dilanjutkan dengan kekerasan psikis
sebanyak 26,94%. Dilanjutkan dengan kekerasan fisik sebanyak 26,78%. Dan yang terakhir adalah bentuk kekerasan ekonomi, yakni sebanyak 9,85%. Tanpa memandang ras, usia, agama, status sosial, bahkan tingkat pendidikan, siapapun bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tahun 2023 silam, tim iNews Files menemui salah satu korban KDRT. Kepada tim iNews Files, korban menceritakan pengalaman pahitnya selama berumah tangga agar tidak ada lagi perempuan yang bernasib sama dengannya. Masih meningkatnya angka kasus KDRT di Indonesia membuat Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan KDRT menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ancaman hukuman bagi pelaku KDRT terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, jika KDRT menyebabkan luka sakit, maka pelaku akan dikenakan sanksi penjara selama 5 tahun, berikut denda 15 juta rupiah. Kemudian jika KDRT berujung pada luka berat, maka pelaku akan dijatuhi sanksi penjara selama 10 tahun, berikut denda maksimal 30 juta rupiah. Dan yang terakhir, jika KDRT berujung pada hilangnya nyawa, maka pelaku akan dijatuhi sanksi penjara selama 15 tahun, berikut denda 45 juta rupiah. Tak hanya menghancurkan pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga juga bisa menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi korban dan orang-orang terdekat seperti anak. Budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender di masyarakat menjadi salah satu penyebab perlindungan terhadap korban KDRT belum optimal. Jangan abai, karena mencegah KDRT bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.